Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Susilo Pelu dengan nomor induk mahasiswa 055695673 UPBJJ Ambon, program studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proses lahirnya Pancasila sebagai ideologi dasar negara bangsa Indonesia. Yang dimana setelah adanya janji kemerdekaan dari Jepang, Indonesia membentuk salah satu badan yang bernama BPUPKI yang tugasnya untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Sementara sidang pertama dari Badan BPUPKI ini itu dijalankan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di dalam sidang pertama ini kita bisa ketahui sudah ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai ideologi dasar negara. Yang kita kenal dari beberapa tokoh tersebut yakni Bapak Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama kita, yang kedua Bapak Muhammad Yamin, dan yang ketiga Bapak Supomo. Lalu puncaknya pada tanggal 1 Juni 1945, Bapak Insinyur Soekarno menyatakan bahwasanya Pancasila adalah ideologi dasar negara Republik Indonesia. Kemudian setelah dinyatakannya Pancasila sebagai ideologi dasar negara Republik Indonesia, dibentuklah tim kecil yang beranggotakan 9 orang atau yang kita kenal sebagai Panitia 9. Panitia 9 ini bertugas untuk mengelola usulan-usulan dari anggota BPUPK tersebut. Kemudian, sidang BPUPKI kedua dilakukan pada tanggal 10 sampai 17 Juli yang dimana isinya membahas tentang bentuk negara serta merumuskan pembukaan undang-undang dan persiapan kemerdekaan Indonesia. Tepat pada tanggal 7 Agustus 1945, ketika merasa bahwa sudah berhasil merumuskan pembukaan undang-undang dan juga persiapan kemerdekaan Indonesia, Badan BPUPKI resmi dibubarkan. Namun tidak sampai di situ, Indonesia kembali membentuk salah satu badan yang kita kenal sebagai PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu badan ini bertugas melanjutkan tugas BPUPKI untuk memindahkan kekuasaan dari tangan Jepang ke Indonesia. Badan ini sendiri dibentuk pada tanggal 9 April 1945, yang dimana kita ketahui bahwasanya pembentukan PPKI ini dan proses perjalanan PPKI ini tidak berjalan dengan semestinya atau tidak secara optimal dan secara maksimal karena ada beberapa peristiwa politik yang terjadi pada saat itu. Yang paling kita kenal adalah peristiwa Rengas Dengklok, di mana ada beberapa upaya pemuda untuk mengamankan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Akhirnya setelah ada beberapa kesepakatan antara pihak Jepang dan pemuda Indonesia, barulah di situ Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Jakarta. Dan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Bapak Presiden kita menyatakan atau mengemukakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan sampai sekarang yang kita kenal sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan refleksi atau pesan penting untuk kita sebagai masyarakat, terutama saya sebagai mahasiswa. Di sini bisa kita lihat bahwasanya perjuangan mereka, tokoh-tokoh bangsa Indonesia ini, bukanlah perjuangan yang main-main, melainkan perjuangan yang benar-benar memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai masyarakat dan saya sebagai mahasiswa, kita harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang ada. Karena tidak cukup apabila kita hanya mengenal atau mengetahui Pancasila, tapi kita juga harus bisa menerapkan nilai-nilai sila itu dalam kehidupan kita sendiri. Karena saya teringat kutipan ucapan dari Presiden kita Soekarno. Beliau mengatakan bahwasanya perjuanganku akan mudah karena melawan bangsa lain. Perjuanganmu akan sulit karena engkau melawan bangsamu sendiri. Maka dari itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa bersatu dan harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk kehidupan kita dalam sehari-hari. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk tutor dan juga salam untuk teman-teman semuanya.